Pewarta Java TV. Sayup sampai, terdengar suara dari ujung laut utara. Burung menetaskan telurnya. Seluruh bumi menggemuruh. Sementara di sini diramaikan oleh orang-orang yang berperang. Mereka saling menindas. Di mana-mana timbul penyakit. Keturunan kita mengamuk tanpa aturan. Banyak di antara mereka yang mati tanpa dosa. Musuh mereka jadikan teman, teman mereka jadikan lawan. Banyak pemimpin yang melaksanakan tugasnya dengan caranya sendiri. Mereka yang bingung kian bingung. Banyak anak kecil yang sudah menjadi bapak. Mereka yang mengamuk tanpa padang bulu semakin berkuasa. Putih dihancurkan, hitam diusir. Keperluan ini kian kacau balau. Banyak orang serupa lebah yang dirusak sarangnya mengamuk. Seluruh nusa dihancurkan. Tetapi ada seseorang yang menghentikan. Orang itu datang dari seberang. Berkuasa lagi seorang pemimpin dari orang biasa. Dia yang masih keturunan dari seorang pemimpin pada zaman dulu. Beribu seorang putri dari Pulau Dewata. Lantaran masih terah pemimpin, dia susah untuk dianiaya. Sejak itu, Yaman kembali berganti. Berganti cerita lagi. Kapan? Tak lama, sesudah bulan tampak di siang hari, disusul melintasnya komet yang terang benderang. Di bekas negara Pajajaran kita akan berdiri negara yang baru. Negara di dalam negara. Pemimpinnya bukan keturunan Pajajaran. Muncullah seorang pemimpin. Dia membangun benteng yang tak boleh dibuka, membuat pintu yang tidak boleh ditutup, membuat pancuran di tengah jalan, memelihara elang di pohon beringin. Dia si penguasa buta. Di mana sewaktu dia berkuasa, timbul penderitaan dan penyakit. Penjahat dan pencuri menggerogoti milik rakyat yang sudah hidup susah. Sesekali ada seseorang yang berani mengingatkan. Tapi dia tidak mengindahkan peringatan itu, melainkan memburu orang yang mengingatkannya. Semakin maju, semakin banyak pemimpin yang buta dan tuli. Mereka memerintah sambil menyembah berhala. Pada saat itu, banyak anak muda salah pergaulan. Aturan hanya menjadi bahan obrolan. Karena yang membuat aturan itu bukan orang yang mengerti aturan. Sewajarnya, bila semua kolam mengering, semua pertanian mengalami busuk, bulir padi banyak yang diselewengkan. Selain itu, banyak tukang bohong. Rakyat diberangus dengan janji-janji gombal. Terlalu banyak orang pintar, tapi
pintar keblinger. Datanglah pemuda berjanggut yang mengenakan baju serba hitam dan sarung tua. Dia membenarkan semua yang salah arah, mengingatkan pada yang lupa, tapi nasihatnya hanya dianggap angin lalu. Karena pintar keblinger, mereka maunya menang sendiri. Mereka tidak sadar langit sudah memerah, asap mengepul dari perapian. Mereka pun menangkap pemuda berjanggut dan menjebloskannya ke dalam penjara. Mereka lalu mengacak-acak tanah orang lain dengan alasan mencari musuh. Tapi sebenarnya mereka membuat permusuhan. Waspadalah, sebab banyak pemimpin akan melarang pada orang-orang yang mengisahkan sejarah Pajajaran. Mereka takut ketahuan sebagai biang keladi timbulnya goro-goro. Para penguasa buta semakin hari semakin berkuasa, melampaui kerbau buli. Mereka tidak sadar bila manusia sudah berkelakuan hewan. Kekuasaan pemimpin buta tidak berlangsung lama, karena sudah terlalu menyengsarakan rakyat yang berharap agar ada mujizat datang pada mereka. Penguasa itu akan menjadi tumbal perbuatannya sendiri. Kapan waktunya? Nanti saat munculnya anak gembala yang ditandai timbulnya banyak huru hara. Di mana huru hara itu timbul dari suatu daerah yang semakin lama semakin besar dan meluas di seluruh negeri. Mereka yang dipimpin oleh pemuda gendut itu ikut-ikutan menjerobot dan bertengkar. Mengapa mereka bertengkar?